tergugat tergugat dua. dan 3. Tergugat 2. Oh, dua aja ya. Di transfer ya berarti. Ya. Oke. Bang, mungkin hari ini seperti apa jalannya sidang, Bang? Hari ini tadi sudah dibuka, jadi acaranya masih administratif ya, masih menunggu panggilan terhadap tergugat 1 dan tergugat 3. Tadi sebagaimana dijelaskan, tergugat 3 itu ada menurut majelis tadi menyampaikan kepada penggugat bahwa alamat yang benar adalah melalui delegasi Pengadilan Negeri Sleman. Ya, selama ini yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tangerang adalah delegasi melalui Pengadilan Negeri Yogyakarta, sehingga relas panggilannya 2 kali sebelum itu menurut majelis tadi tidak sah. Jadi harus lewat Pengadilan Negeri Sleman karena domisili hukum alamat yang di gugatan penggugat itu, tergugat 3, ada domisili wilayah hukumnya di jurisdiksi Pengadilan Negeri Sleman. Jadi hari ini akan dilakukan pemanggilan lagi. Jadi masih proses administratif seperti itu ya. Kemudian sidang ditunda karena delegasi sampai tanggal 24 Februari. Jadi hari ini pun belum masuk proses materi persidangan, masih administratif. Nanti setelah penggugat dan tergugat hadir semua atau ada kejelasan hadir tidaknya, mungkin nanti akan dilanjutkan prosesnya ke mediasi. Kalau 1 dan 2 itu kan suratnya tidak sampai lah kasarnya gitu ya. Kalau tidak sah gitu. Kalau Khusus untuk yang panggilan ke tergugat 3 ya. iya, Tergugat 3 ya. Kalau tergugat 1 sudah sampai panggilannya. Ya, tergugat 1 ke PT Inex sudah sampai panggilannya. Panggilan pertama kan seperti itu. Hari ini belum hadir PT Inex, jadi ditunda untuk diberikan kesempatan untuk akan dipanggil lagi yang panggilan kedua. nah ini pertanyaannya yang tergugat 2 Ustadz UYM gitu. Berarti kan sudah sampai. Siap. Dan mengapa tadi UYM tidak hadir gitu? Lah, ya jadi gini, kalau UGM tidak hadir karena tadi kan juga kita lihat prinsipal dari penggugat juga tidak hadir saat ini. Jadi prinsipnya itu seperti saya sudah sampaikan sebelum-sebelumnya, tidak ada masalah prinsipal itu pada saat sidang tidak hadir sepanjang sudah menguasakan kepada penasihat hukum yang sah yang ditunjuk melalui surat kuasa, kan seperti itu. Sampai saat ini belum, kecuali nanti mungkin pada saat mediasi, kan mungkin seperti itu ya. Bang, artinya pada saat mediasi nanti UYM akan hadir atau gimana, Bang? Belum tentu juga, kami tidak bisa memberikan kepastian gitu karena itu kan belum terjadi mediasi. Seperti yang kemarin perkara yang lain juga kebetulan Ustadz juga lagi ada kesibukan dan tidak hadir, tapi di sisi lain pihak penggugat pun juga tidak bisa hadir di perkara yang kemarin kan, di perkara yang tabung tanah. Jadi prinsipnya itu sebenarnya permasalahan kehadiran itu jangan dipancing gitu, karena sepanjang semuanya bisa sudah melakukan proses hukum yang formal dengan menunjuk kuasa hukum, tidak ada masalah. Kalau untuk tergugat satu sendiri apa nggak habis? Oh, tidak tahu saya. Untuk sepanjang sampai saat ini kan tergugat 1 itu kan PT, jadi adalah subjek hukum yang berbeda dengan tergugat 2. Tergugat 2 ini adalah Ustadz Yusuf Mahfuz sebagai pribadi personal. Subjek hukum sama-sama, cuman dia badan hukum. Subjek hukum sebagai badan hukum. Kan seperti itu. Tapi dengan kehadiran perwakilan bisa menandakan bahwa UYM sendiri kooperatif dengan persidangan ini. Tentunya kalau menurut saya sepanjang itu hadir perwakilannya, artinya kan menunjuk kuasa. Sedangkan secara formal di hukum acara itu diperbolehkan, kecuali ada panggilan kemudian tidak pernah hadir. Itu yang tidak kooperatif. Kan seperti itu. Perkara tahun 2020 Ustadz Yusuf Mahfuz tidak pernah hadir. Yang di sini juga, yang akhirnya diputus NO oleh pengadilan. Kan seperti itu. Tidak ada masalah juga secara prosedural. Bang, ini kelihatannya perjalanannya masih panjang gitu. Keinginan dari UYM sendiri tentang kasus ini gimana sih, Bang? Prinsipnya sih UYM yang bisa saya tidak bisa memberikan pandangan UYM pribadi pada teman-teman karena itu adalah hak UYM. Yang saya wakili adalah di sini kepentingan hukum beliau sebagai tergugat di proses peradilan. Jadi kalau yang sifatnya opini
dan itu ditanyakan opini beliau, sepanjang beliau tidak sampaikan ke saya tidak bisa kasih keterangan seperti itu, karena itu adalah sifatnya subjektif. Ini seperti itu. Ada lagi teman-teman? Ya, Kalau waktu berkas gugatan ini diserahkan kepada UYM dan melihat UYM reaksinya, responnya sendiri seperti apa? Ya selama ini UYM sama ya, kooperatif ya, sama aja seperti sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya. Artinya dengan menunjuk kuasa hukum, hadir di persidangan, ya tentunya itu sudah satu pertanda bahwa beliau ini taat proses hukum, kan seperti itu. Kalau masalah materi, masalah kemudian pendapat-pendapat di luar itu, ya itu bukan suatu rangkaian proses hukum menurut saya. Yang menjadi proses hukum adalah hal yang terjadi di persidangan, seperti itu. Materi apapun yang terjadi di persidangan dan itu menjadi fakta persidangan. Kalau opini apapun itu yang terbentuk di luar, saya rasa itu bukan proses hukum dan masing-masing orang berhak untuk membuat opini masing-masing. Saya rasa seperti itu. ya.